Saudara, sekolah rakyat saat ini terus diperluas jangkauannya untuk memenuhi hak pendidikan yang setara di Indonesia, termasuk di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu sekolah rakyat di Kota Makassar saat ini yang telah dibentuk adalah SRMA 26 Makassar. Ya, lalu bagaimana pelaksanaannya selama kurang lebih 5 bulan ini? Berikut perbincangan reporter kami Erlangga Rokadi dengan Kepala SRMA 26 Makassar, Andi Ernawati, SPD, MPD, PhD. Salah satu sekolah rakyat yang dibentuk di Kota Makassar adalah Sekolah Rakyat Menengah Atas atau SRMA 26 Makassar, dan ini sudah berjalan selama 5 bulan. Lalu bagaimana proses pembelajaran para siswa yang ada di SRMA 26 Kota Makassar ini? Kita akan bertanya langsung bersama dengan Ibu Andi Ernawati, SPD, MPD, PhD, merupakan Kepala Sekolah SRMA 26 Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, ini sudah berjalan 5 bulan lebih ya, kurang lebih 5 bulan. Ya, kurang lebih 5 bulan, dimulai di 14 Juli 2025 yang lalu. Ada berapa per hari ini, total ada berapa siswa yang masuk di SRMA 26 ini? Ya, alhamdulillah saat ini 150 siswa terbagi dalam 6 rombongan belajar. Jadi 25 siswa per kelas. Kalau untuk masuk ke sekolah rakyat ini syaratnya apa sebenarnya, Ibu? Iya, jadi pihak sekolah tidak dilibatkan dalam perekrutan murid atau siswa ya, melainkan dari dinas sosial atau program PKH. Jadi syaratnya kalau bisa saya bilang di sini bahwa anak-anak yang direkrut di sini dari desil 1 dan desil 2. Kalau soal fasilitas sendiri, apa saja fasilitas yang ada di Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar? Banyak sekali fasilitas, iya. Ada asrama, anak-anak masing-masing dilengkapi dengan asrama, di dalamnya ada tempat tidur, ada meja belajar, ya, dan setiap kamar itu dilengkapi dengan kamar mandi. Jadi ada yang berdua per kamar, ada yang 4 orang per kamar, tergantung luasnya ruangan kamar atau asrama. Kemudian fasilitas lainnya dalam belajar itu anak-anak sudah menggunakan smartboard. Ya, lalu kemudian dilengkapi dengan laptop, 1 anak 1 laptop. Ya, jadi anak-anak itu belajar melalui learning management system. Seperti itu. Tapi ada juga kelas yang secara tatap muka dengan guru, seperti itu, Bu? Iya, jadi tetap tatap muka, tatap muka, tetapi ada aplikasi yang diindikan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa belajar mandiri. Jadi ada waktu-waktu tertentu anak-anak belajar mandiri selain di kelas. Kemudian pembelajarannya bukan hanya di sekolah, tapi ada juga program-program outing kelas, ya, di mana anak-anak dibawa untuk menguatkan sisi-sisi kerohanian, wawasan-wawasan kerohanian anak-anak. Lalu kemudian ada pengembangan komunitas, ya, seperti misalnya belajar di lembaga-lembaga di luar sekolah supaya anak-anak itu tidak boring, lalu kemudian bisa menambah wawasannya, beradaptasi dengan lingkungan, lalu mengenal apa saja yang menjadi destinasi-destinasi belajar mereka. Kalau sejauh ini untuk implementasi 2 program atau strategi pembelajaran seperti itu yang dilakukan di SRMA 26 Makassar ini apa saja? Iya, jadi kita selain yang lalu itu diawali dengan kegiatan MPLS, lalu kemudian kegiatan kurikulum persiapan namanya, jadi ada program matrikulasi. Di situ kami diberi kesempatan untuk memetakan potensi-potensi anak. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kurikulum pembelajaran. Kurikulum pembelajaran ini terbagi atas 3. Iya, yang pertama itu ada intrakurikuler, belajar di kelas tentang fisika, biologi, dan sebagainya, yang umum. Kemudian ada lagi program kokurikuler, kemudian ada program ekstrakurikuler. Di sini anak-anak bisa mengembangkan potensi sesuai dengan bakat minatnya. Lalu karena ini berasrama, tentu ada program-program pengasuhan dan program-program pengasramaan. Kalau soal bakat itu sudah ada terlihat potensi-potensi bakat yang ada di SRMA 26 Makassar ini, Bu? Iya, sudah ada. Misalnya anak-anak yang jago nendang bola, ya mereka memilih kegiatan soccer atau futsal, dan mereka udah
membuktikan di luar, udah ikut lomba-lomba dan sebagainya, ya, dan mereka menang ternyata. Alhamdulillah. Kemudian ada bakat-bakat seni, ada bakat-bakat di karya ilmiah, meneliti dan sebagainya. Dan khususnya di SRMA 26 Makassar ini, di visi misinya itu ada ramah lingkungan. Jadi kita menggunakan potensi lingkungan sekitar sekolah itu untuk menjadikan anak-anak lebih mandiri. Jadi baru-baru ini kami mendapatkan penghargaan juara 3 pada lomba pilah sampah oleh Kemenpu, dan insya Allah lusa kami akan diberi lagi penghargaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terkait penghargaan Adiwiyata. Keren sekali ya, masih baru cuma sudah menorehkan banyak prestasi seperti itu. Di awal-awal tentu sulit bagi mereka ya, karena perlu pengadaptasian. Jadi mengadaptasi itu di kedisiplinan asrama. Nah, itu kan. Jadi kadang mereka yang dulunya mungkin tidak ada peraturan harus tidur di jam 9 malam lebih cepat, lalu kemudian bangun lebih awal di pukul 4. Ya, kami dalam program ini kami mengimplementasikan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari Kementerian Pendidikan Nasional. Ya, jadi mulai dari bangun pagi, berolahraga, makan makanan bergizi, ya, kemudian gemar belajar, lalu sampai dia diatur harus tidur cepat. Jadi di jam 4 subuh bangun, kemudian di jam 9 malam itu harus ini semua ke asrama. Ya, setelah kegiatan-kegiatan pembelajaran baik mandiri maupun program-program sekolah. Itu bahwa anak-anak itu tertantang ya untuk menyesuaikan adaptasi yang semau gue di rumahnya, ya ke sini lalu diatur dengan aturan-aturan yang mengikat. Ya. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu atas informasinya, dan memang kita harapkan bahwa sekolah rakyat ini bentuk kepedulian pemerintah pusat yang menjaring anak-anak yang putus sekolah mungkin atau kurang mampu dalam melanjutkan pendidikan ini bisa dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, serta melahirkan pastinya siswa yang berkualitas seperti yang disampaikan tadi, bahwa ternyata sudah ada beberapa anak yang sudah menorehkan prestasi. Itu yang kita harapkan agar bisa berkompetisi juga dan setara dengan sekolah-sekolah lain di seluruh Indonesia. Erlangga, Bapak Presiden. Iya, terima kasih banyak. Iya, Erlangga Rokadi dan juga juru kamera Haidir melaporkan. Terima kasih.